Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyan wa ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum walam yaf'alu say'an fariya. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang mulia, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hanya berbekal kedua hal tersebut, kita semua bisa kembali menghadap Allah dengan penuh ampunan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada siang hari ini khotib akan mengetengahkan satu judul khutbah, yaitu anjuran dan larangan-larangan ketika khotib sedang berkhutbah. Beberapa larangan yang dilakukan saat sedang mendengarkan khutbah Jumat. Yang pertama, berbicara saat khotib sedang khutbah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Namir dari Mas Mujalid, dari As-Sisabi, dari Ibnu Abbas yang telah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat padahal imam sedang berkhutbah, maka perumpamaannya sama dengan keledai yang memikul kitab-kitab yang tebal, dan orang yang berkata kepadanya, diamlah, maka tiada pahala Jumat baginya. Yang kedua, melangkahi pundak orang lain. Barang siapa di hari Jumat melangkahi pundak orang lain, maka akan dibuatkan baginya jembatan ke jahanam. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1106. Larangan ini ditujukan bagi orang yang terlambat datang ke masjid saat khotib sedang berkhutbah, lalu melihat ada celah di saf dan berupaya melewati pundak orang lain untuk menempati celah yang kosong tersebut. Namun, jika melewati pundak orang lain sebelum khotib naik mimbar untuk khutbah, maka dibolehkan. Dari Jabir ibnu Abdullah berkata, seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Laki-laki itu melangkahi orang-orang hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduk, sungguh engkau telah terlambat dan menyakiti orang lain. Yang ketiga, duduk sambil memeluk lutut. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 5514 dan Abu Daud nomor 1110. Al-Hafiz Abu
Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Imam Nawawi mengatakan, larangan duduk memeluk lutut saat mendengarkan khutbah agar tetap terjaga dan tidak tidur. Sidang Jumat yang mulia. Ibnu Aun mengatakan, kemudian di kesempatan yang lain, saya bertemu lagi dengan Ibnu Sirin. Beliau pun bertanya apa komentar sahabat tentang mereka. Ibnu Sirin mengatakan, mereka berkomentar orang yang tidur ketika mendengar khutbah seperti pasukan perang yang gagal, artinya tidak mendapatkan ganimah sedikit pun. Tafsir Al-Qurtubi. Sungguh jauh berbeda kebiasaan masyarakat di zaman kita dengan mereka. Tidur ketika mendengar khutbah dianggap tidak tindakan yang menyebabkan pelakunya layak untuk dicela. Sementara bagi masyarakat kita, semacam ini dianggap sebagai hal biasa, tanpa ada perasaan bersalah dan menyesalinya. Apa yang harus dilakukan agar tidak ngantuk? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari ngantuk dan tidur ketika mendengarkan khutbah. Pertama, niatkan untuk mendapatkan ilmu. Jadikan kehadiran kita ketika Jumatan sebagai sarana untuk mendapatkan tambahan ilmu. Kita berprinsip sesuai khutbah harus ada hal baru yang bisa dicatat. Niatkan hal ini jadi dari sejak berangkat, semoga menjadi tambahan pahala. Dengan prinsip ini, Jumatan kita tidak hanya menjadi rutinitas tak bermakna, namun betul-betul untuk zikrullah dan mendapatkan nasihat. Kita akan lebih bisa konsentrasi, menatap khotib dengan seksama dan menanamkan isi khutbah yang baik ke dalam jiwa. Kita bisa tiru bagaimana sikap sahabat yang memfokuskan pandangannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan khutbah. Kedua, jangan lupa mandi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mandi ketika hendak berangkat Jumat. Beliau bersabda, mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan mandi, kondisi Anda akan lebih segar dan tidak berbau ngantuk ketika pindah tempat ketika duduk. Seperti yang disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang telah kita bahas sebelumnya, apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Sikap semacam ini mungkin masih dianggap tabu oleh masyarakat kita. Karena itu, bentuk keberanian mental untuk memulainya sebagai bentuk perjuangan Anda melawan ngantuk. Keempat, bangunkan orang yang ngantuk di samping Anda. Ini sebagai bentuk kepedulian Anda kepada sesama. Namun ini harus dilakukan tanpa suara. Artinya Anda bangunkan hanya dengan gerakan tangan ucapan. Imam Ibnu Bas pernah ditanya tentang hukum membangunkan orang yang tidur ketika mendengarkan khutbah. Beliau menjelaskan, dianjurkan untuk membangunkan mereka dengan gerakan tanpa ucapan, karena berbicara ketika berkhutbah tidak dibolehkan. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu berbicara kepada sampingmu, diam pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah, berarti kamu telah berbuat sia-sia. Muttafaq alaih. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya mengingatkan dengan gerakan tanpa suara adalah sikap Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seperti yang diceritakan oleh Nafi bahwa Abdullah bin Umar pernah melihat dua orang saling ngobrol ketika imam sedang berkhutbah di hari Jumat. Kemudian beliau melempar keduanya dengan kerikil agar mereka diam. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta 346. Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, keterangan ini memberi pelajaran bagaimana cara mengingkari orang yang ngobrol dengan benar, karena tidak boleh mengingkari obrolan keduanya dengan ucapan di waktu tidak boleh berbicara. Mungkin sekian dulu khutbah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.
Sebagai penutup, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah baik yang disengaja ataupun tidak.